Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan yang bertema tentang subsistem pemberdayaan masyarakat dari kelompok 7. Next. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nur Kalisa sebagai moderator. Saya Alifatunisa. Saya Amelia Salsabila Fitriani. Saya Kaisar Fauzia. Saya Nida Alhofia. Baik, langsung saja. Table of contents-nya terdapat 6. Di antaranya pertama latar belakang, terdapat pengertian, kemudian tujuan, lalu unsur-unsur, kelima prinsip-prinsip, dan yang terakhir pelaksanaan. Pertama adalah latar belakang. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu modal pembangunan nasional adalah sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu sumber daya manusia yang sehat fisik, mental, dan sosial, serta memiliki produktivitas yang optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan upaya-upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan secara terus-menerus. Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan masih menghadapi berbagai masalah yang belum sepenuhnya dapat diatasi, sehingga diperlukan pemantapan dan percepatan melalui Sistem Kesehatan Nasional atau SKN sebagai pengelolaan kesehatan. Pada hakikatnya, SKN merupakan wujud dan metode penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya dalam satu derap langkah guna mencapai terjadinya tujuan pembangunan kesehatan. SKN dibagi menjadi 6 subsistem, yaitu upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, manajemen informasi dan regulasi kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. SKN akan berfungsi optimal apabila ditunjang oleh pemberdayaan perorangan, keluarga, serta masyarakat. Masyarakat termasuk swasta bukan semata-mata sebagai sasaran pembangunan kesehatan, melainkan juga sebagai subjek atau penyelenggara dan pelaku pembangunan kesehatan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting agar masyarakat dapat mampu dan mau berperan sebagai pelaku pembangunan kesehatan. Selanjutnya, pengertian pemberdayaan masyarakat. Pengertian pemberdayaan masyarakat ialah sebuah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Selain itu, pengertian pemberdayaan masyarakat juga bisa diartikan sebagai suatu tindakan sosial yang mana penduduk di sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan suatu permasalahan sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Next. Tujuan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, agar individu, kelompok, dan masyarakat memiliki kekuasaan atas kehidupannya. Yang kedua, dapat memperkuat potensi. Yang ketiga, upaya membentengi masyarakat dari berbagai ketertindasan dalam aspek-aspek ekonomi. Dan yang terakhir, memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan atau kesenjangan. Berikutnya, unsur-unsur pemberdayaan masyarakat. Pertama, kemampuan politik. Artinya di sini mereka sebenarnya tak peduli kelompok kepentingan atau kelompok politik yang mana yang bakal memberdayakan mereka, karena mereka memang bukan politisi. Namun di sini mereka harus mempunyai kemauan untuk berpolitik, karena di mana seorang politikus atau pemerintah ini sebagai penyedia pelayanan publik dalam mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat bagi mereka. Kemudian yang kedua, penciptaan suasana. Penciptaan suasana yang mengacu pada mewujudkan warga yang madani, di mana merupakan suatu upaya yang harus dilakukan oleh secara terus-menerus kepada seluruh pihak-pihak yang terkait. Nah, untuk itu perlu dikembangkan suatu kondisi yang kondusif antara instansi tersebut sebagai representasi berbagai kekuatan politik, yakni masyarakat yang merupakan fokus kegiatan pemberdayaannya dan pemerintah yang sebagai penyedia pelayanan publik. Kemudian yang ketiga terdapat motivasi.
yakni suatu pemberdayaan masyarakat akan terwujud apabila masyarakat memiliki kemauan untuk merubah semua yang akan menjadi tujuannya untuk lebih maju. Yang keempat, yakni potensi masyarakat. Potensi masyarakat tersebut yang dimaksud dalam memberdayakan masyarakat ini adalah sebagai masyarakat yang madani, yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan dan dicirikan dengan timbulnya secara berkelanjutan. Kemudian ada peluang melalui perwujudan good governance, di mana dalam salah satu karakteristiknya adalah mendorong partisipasi dan kemitraan dengan masyarakat. Maka pembangunan harus melibatkan masyarakat. Kemudian ketika tanpa partisipasi masyarakat ini, tidak akan ada strategi yang mampu bertahan lama. Oleh karena itu, peran masyarakat madani harus dipandang sebagai hal yang dinamis dan memberikan suatu peluang bagi pemerintah yang bermaksud membangun kredibilitas negara. Kemudian yang keenam terdapat mengalihkan wewenang, yakni untuk mencapai suatu tujuan pemberdayaan masyarakat yang sebenarnya, suatu birokrasi harus mampu dan rela mengalihkan wewenangnya pada masyarakat apabila ia merasa sudah tidak mampu bekerja sebagaimana yang diamanatkan oleh masyarakat, supaya masyarakat mampu dan bisa melaksanakan keinginannya sesuai dengan apa yang telah diamanatkan kepada birokrasi itu sendiri. Kemudian yang ketujuh terdapat perlindungan. Pemberdayaan masyarakat ini juga butuh perlindungan karena dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah yang lemah oleh karena kekurangan berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Karena pada dasarnya setiap upah yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha yang hasilnya dapat dikeluarkan dengan pihak lain. Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan dan membangun kemampuan untuk mewujudkan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara sinambung. Kemudian yang terakhir terdapat kesadaran. Untuk mencapai masyarakat yang berdaya, masyarakat harus menyadari dan memahami apa yang ingin dan harus ia lakukan demi untuk bisa mengembangkan dirinya dan kemampuannya serta kreativitasnya dalam membuat dan menghasilkan sesuatu yang berguna. Baik, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, berbasis masyarakat. Pemberdayaan masyarakat berbasis pada tata nilai perorangan, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan keadaan sosial budaya, kebutuhan, permasalahan, serta potensi masyarakat setempat atau modal sosial. Yang kedua yaitu pelaku usaha memberikan bantuan nyata dalam pembangunan kesehatan masyarakat sebagai corporate social responsibility. Next. Yang kedua yaitu edukatif dan kemandirian. Pemberdayaan masyarakat dilakukan atas dasar untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan, serta menjadi penggerak dalam pembangunan kesehatan. Yang kedua, kemandirian bermakna sebagai upaya kesehatan dari, oleh, dan untuk masyarakat sehingga mampu untuk mengoptimalkan dan menggerakkan segala sumber daya setempat, serta tidak bergantung kepada pihak lain. Next. Yang ketiga yaitu kesempatan mengemukakan pendapat dan memilih pelayanan kesehatan. Masyarakat mempunyai kesempatan untuk menerima pembaharuan, tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan bertanggung jawab, serta kemudahan akses informasi, mengemukakan pendapat, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kesehatan diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. Dan yang terakhir yaitu kemitraan dan gotong royong. Semua pelaku pembangunan kesehatan, baik sebagai penyelenggara maupun sebagai pengguna jasa kesehatan dengan masyarakat yang dilayani berinteraksi dalam semangat kebersamaan, kesetaraan, dan saling memperoleh manfaat. Tumbuhnya rasa kepedulian, tenggang rasa, solidaritas, empati, dan kepekaan masyarakat dalam menghadapi potensi dan masalah kesehatan yang akhirnya bermuara dalam semangat gotong royong sesuai dengan nilai luhur bangsa. Kesemuanya itu dapat dilaksanakan bila kebutuhan masyarakat telah dipenuhi secara wajar. Selanjutnya adalah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu penggerakan masyarakat. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Maka dari itu, perlu ada keterlibatan aktif masyarakat dalam rangkaian proses pembangunan kesehatan. Yang kedua, pengorganisasian dalam pemberdayaan. Kegiatan ini dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan masyarakat luas sesuai dengan kepentingannya dan berdaya guna. Yang ketiga adalah advokasi. Masyarakat melakukan advokasi kepada pemerintah untuk mendapat dukungan kebijakan dan sumber daya bagi terwujudnya pembangunan kesehatan. Yang keempat ada kemitraan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kemitraan dengan berbagai pihak seperti seluruh sektor yang terkait
lembaga legislatif, masyarakat, dan lain-lain agar mendapatkan dukungan sumber daya. Yang kelima, peningkatan sumber daya. Dalam pemberdayaan masyarakat perlu didukung oleh pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan yang kuat, pembiayaan yang memadai, dan dukungan berbagai sarana lain yang berkaitan, seperti didampingi oleh fasilitator, komunikator, dan dinamisator dalam proses pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, pengenalan kondisi wilayah. Pengenalan kondisi wilayah dilakukan dengan mengkaji. Yang pertama, data kesehatan. Data kesehatan ini terdiri dari data terkait penyakit menular dan tidak menular, data terkait kesehatan lingkungan, data terkait KIA, data terkait gizi masyarakat, data terkait imunisasi, dan data UKBM Posyandu. Yang kedua yaitu data profil desa. Yang pertama, keadaan geografis desa, selanjutnya keadaan demografis desa, keadaan sosial dan pendidikan, keadaan ekonomi, kependudukan, kondisi pemerintahan desa, dan sarana umum. Oke, yang kedua ada survei mawas diri. Survei mawas diri dilakukan untuk mengetahui masalah kesehatan yang ada di masyarakat dan urutan prioritas penanganannya. Faktor penyebab masalah kesehatan termasuk perilaku berisiko, non-perilaku atau lingkungan, dan kebijakan yang ada di masyarakat. Dan potensi yang dimiliki desa atau kelurahan untuk mengatasi masalah kesehatan termasuk keberadaan UKBM. Permasalahan kesehatan yang ada dalam data puskesmas dan yang dirasakan masyarakat dianalisa dan dimusyawarahkan untuk dicari prioritas permasalahan kesehatan yang akan diintervensi. Permasalahan yang telah disepakati ditentukan prioritas masalahnya dengan musyawarah mufakat atau menggunakan metode USG. Yang pertama yaitu keterdesakan, seberapa mendesak permasalahan itu untuk segera diselesaikan. Yang kedua, serius, seberapa serius permasalahan itu untuk segera diselesaikan. Dan yang ketiga, perkembangan, seberapa memungkinkan permasalahan itu menjadi berkembang dan memburuk jika tidak segera diselesaikan. Selanjutnya, musyawarah desa atau kelurahan. Musyawarah desa dilakukan untuk menyosialisasikan program kesehatan dan hasil survei mawas diri, menyepakati urutan prioritas masalah kesehatan yang hendak ditangani, menyepakati kegiatan yang akan dilaksanakan melalui UKBM atau kegiatan lain yang memberdayakan masyarakat, memetakan data atau informasi potensi dan sumber daya desa atau kelurahan, dan menggalang partisipasi warga desa atau kelurahan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat. Waktu pelaksanaan musyawarah masyarakat desa dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan jadwal yang telah disepakati. Pesertanya terdiri dari kepala desa dan jajarannya, kepala BPD, tim pelaksanaan SMD, perwakilan puskesmas, bidan desa, pendamping teknis pemberdayaan masyarakat, kader pembangunan manusia, kader posyandu, tokoh masyarakat, dan undangan lainnya. Selanjutnya, perencanaan partisipatif. Tahap perencanaan partisipatif dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah desa atau kelurahan dan kader. Perencanaan partisipatif mencangkup UKBM yang akan dibentuk atau diaktifkan kembali dan atau kegiatan lain yang memberdayakan masyarakat yang akan dilaksanakan. Kemudian sarana prasarana yang diperlukan untuk pemberdayaan masyarakat. Dan kemudian rencana anggaran, jadwal pelaksanaan, sasaran kegiatan, dan penanggung jawab. Pelaksanaan kegiatan UKBM atau upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Kegiatan yang telah direncanakan dalam perencanaan partisipatif dilakukan oleh masyarakat melalui UKBM atau kegiatan lain berupa penggerakan masyarakat dengan dampingan dari pendamping teknis terkait. Dilakukan juga pencatatan dan pelaporan terkait pelaksanaan kegiatan sebagai bahan evaluasi. Pencatatan dalam kegiatan UKBM menggunakan format laporan masing-masing UKBM. Next. Pembinaan kelestarian. Pembinaan kelestarian diarahkan untuk menjamin pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung secara berkesinambungan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pembinaan kelestarian dilaksanakan oleh masyarakat bersama pemerintah desa atau kelurahan dan pendamping teknis sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa atau kelurahan. Baik teman-teman, hanya di sini hasil diskusi dari kami, kelompok 7, mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan tentang pemberdayaan masyarakat. Besar harapan kami teman-teman dapat memahami hasil dari diskusi kami tadi. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.